Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan yang bahagia ini kami akan melakukan renungan. Mungkin renungan ini berguna, bermanfaat sekali untuk menumbuh kembangkan, untuk menyemangati Bapak Ibu Saudara sekalian yang berlatih Buddha Dharma. Kita sebagai siswa-siswa Sang Buddha tentunya mempunyai tugas dan kewajiban. Di samping kita belajar, kita praktek Dharma. Pesan Sang Buddha mengatakan bahwa apabila engkau ingin menjadi pengikut yang sempurna, umat yang sempurna, hendaklah engkau bisa mengajar. Namun tentunya sebelum kita mengajar kepada orang lain, tentunya terlebih dahulu kita berlatih, kita mencoba untuk mempraktekkan pesan moral Sang Buddha. Di saat kita selesai merayakan, memperingati 3 peristiwa penting di bulan Waisak ini, khususnya bagi umat Buddha, keluarga besar Buddhayana Dharma, keluarga besar Buddhayana Jawa Timur mengadakan kegiatan napak tilas, melakukan puja bakti Waisak di salah satu candi di Probolinggo, yaitu di Candi Cabung, pada tanggal 29 kurang lebih jam 6 pagi. Segenap pandita dan ibu pandita dan sebagian kecil umat, karena ini masih dalam protokol kesehatan, jumlah umat yang hadir dibatasi oleh panitia demi kebaikan kita semua. Di situ, di halaman candi, para romo, para pandita melakukan puja bakti secara khusyuk, melakukan pelafalan sabda-sabda Buddha, dan juga mendengarkan Dhammadiksana. Dapat kita amati, sekalipun parita yang dibaca mungkin sama ketika kita membaca di wihara maupun di tempat lain. Namun sekalipun parita-parita itu sama, jika kita membaca di tempat yang berbeda, tentunya bisa menumbuhkan suasana hati yang tenang, yang damai, yang berbeda pula. Juga didukung oleh suasana lingkungan alam yang asri. Ini adalah mengkondisikan di saat kita membaca sabda Buddha, parita maupun sutta, akan menambah ketenangan, kedamaian dari mereka, dari para umat maupun dari para pandita dan ibu pandita yang membacanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dikala bayi Siddhartha atau kanak-kanak Siddhartha hingga dewasa dan mencapai penerangan, telah melakukan meditasi. Di masa kanak-kanak Siddhartha ini pernah melakukan meditasi ketika ada perayaan membaca. Ramai sekali suasana di lingkungan sekitarnya. Kemudian kanak-kanak Siddhartha ini menyingkir dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Di bawah pohon jambu. Di saat bermeditasi di bawah pohon jambu inilah kanak-kanak Siddhartha ini memperoleh ketenangan, bahkan memperoleh tingkatan jhana. Dan para pelayan
yang semestinya mengawasi kebingungan dan akhirnya menemukan kanak-kanak Siddhartha ini sedang bermeditasi dengan kusuk di bawah pohon jambu. Menimbulkan kekaguman, menimbulkan keheranan dari mereka yang merawat dan yang mengawasi. Setelah dewasa menjadi seorang pertapa Siddhartha bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Beberapa metode selama menjalankan pertapaan dicobanya, dan secara kusuk juga bermeditasi di bawah pohon, dan akhirnya ingat jana yang pernah dicapainya di masa kanak-kanak. Inilah yang menginspirasi bagi pertapa Siddhartha untuk berlatih secara intensif lagi, secara lebih serius lagi. Dan akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang diperjuangkan oleh pertapa Siddhartha itu berhasil dengan gemilang, dengan sukses. Pertapa Siddhartha mencapai kebudaan atau mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, saya ingin mengajak kepada segenap umat Buddha dimanapun berada, marilah kita bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang kita miliki saat ini. Berlatihlah sekuat tenaga, berlatihlah semampu Bapak Ibu sekalian sebagai latihan rutin, yang tentunya latihan itu tidak sia-sia dan suatu saat nanti bisa memotivasi kita, bisa mendukung keberhasilan kita di saat kita bermeditasi. Banyak metode-metode yang bisa kita baca, banyak objek-objek yang bisa kita ambil sesuai dengan petunjuk meditasi di dalam buku-buku yang menulis tentang meditasi. Cobalah Bapak Ibu sekalian mengambil objek untuk sebagai objek meditasi yang Bapak Ibu latih. Saya yakin dengan bermacam-macam usaha, cara, dan kontinu melatih meditasi, Bapak Ibu sekalian yang saat ini mengalami ketidaktenangan batin, mengalami kekacauan pikiran karena sedang memikirkan persoalan kehidupan yang tidak ringan, cobalah hening sejenak. Pasti suatu saat nanti Bapak Ibu akan merasakan satu hal yang menakjubkan, seperti yang telah dialami oleh para pemeditasi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dengan latihan kontinu meditasi, kita jauh lebih tenang. Ekspresi wajah kita jauh lebih berseri-seri, lebih happy, lebih bahagia. Keberhasilan tentang meditasi telah dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri. Beliau dengan rutin dan pernah mencoba beberapa metode meditasi dan akhirnya mencapai keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan yang luar biasa yang telah dicapai oleh Sang Buddha inilah yang sampai saat ini dipelajari oleh sekian juta masyarakat penduduk dunia karena ingin memperoleh pencapaian yang sama. Bapak Ibu sekalian, segenap umat dimanapun Bapak Ibu berada, waktu di saat meditasi silahkan pilih sendiri saat yang tepat. Bapak Ibu sendiri yang tahu tentang kondisi dan lingkungan Bapak Ibu sendiri. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan untuk melatih diri, yaitu latihan konsentrasi pikiran agar hidup kita lebih tenang, lebih bahagia. Semoga dengan kekuatan kebajikan, karma-karma baik yang telah kita miliki ini
Bapak Ibu senantiasa akan mengalami keberhasilan-keberhasilan di dalam latihan Dhamma. Sabe sata bawan tusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.